Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Wiyoko, mahasiswa dari Institutas Kia Sento. Di video pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang company strategi dari Tokopedia. Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kita mulai dari asal-usul Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko online. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Produk fintech Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, serta layanan keuangan lainnya. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan penawaran terbaik di 8 kategori, termasuk travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Layanan gudang ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace dalam memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Salam, sebuah platform yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pilihan produk dan layanan yang baik. Tokopedia Salam juga memiliki fitur halal, seperti membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara utuh. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasikan oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerfest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Nah, teman-teman pasti tahu nih yang udah ngikutin Makerfest dari tahun 2018 kayak gimana acaranya. Nih, salah satu contohnya. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan merger dan membentuk grup yang bernama Goto. Nama Goto sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Ya kita harus go together gitu. Kita masuk ke selanjutnya. PT Tokopedia mendapatkan pendanaan awal dari PT Indonusa Duitama pada tahun 2009. Pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal Ventura Global seperti East Ventures, Cyber Agent Ventures, dan SoftBank Ventures Korea. Nah, pada tahun 2014 Oktober, Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet dan Media Inc. Selanjutnya pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar 140 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun. Uang yang cukup besar ya teman-teman. Tapi ada lagi nih yang lebih besar. Pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima investasi sebesar 1,1 miliar US dollar dari Alibaba yang merupakan raksasa e-commerce asal Tiongkok. CEO Tokopedia, William Tanuwijaya mengatakan, kucuran dana ini dari Alibaba ini merupakan investasi murni dan bukan mengakuisisi Tokopedia. Bagi Alibaba, keputusannya ini adalah merupakan strategi agar semakin memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara setelah sebelumnya membeli saham Lazada. Pada Desember 2018, Tokopedia kembali mengumumkan telah berhasil mendapat pendanaan senilai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun dari sejumlah investor. Wow, ini uang yang sangat besar sekali. 16 triliun. Kalian kira-kira mau dibuat pakai apa uangnya?
Nah, seri pendanaan tersebut pimpin SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group. Valuasi Tokopedia setelah mendapatkan seri pendanaan ini diperkirakan mencapai 7 miliar US dollar atau sekitar 102 triliun. What? Wah, ini uangnya gede banget gitu. 7 turunan gak habis-habis ini teman-teman. Boba 300 juta cek, mie instan 16 juta cek, ropang 1 miliar cek, hari kapas 6.500.000 cek. Parcel 100 juta cek. Selanjutnya kita masuk ke materi penghargaan. Nah, Tokopedia telah mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya adalah Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Awards tahun 2016. Yang kedua, menjadi number 3 top chart di Google Play. Selanjutnya yang ketiga ada Fastest Value Growth dalam acara Brand Z. Nah, Tokopedia memenangkan top 15 Most Valuable Indonesian Brand. Wah. Yang keempat ada Best Companies to Work For dari HR Asia Awards. Wah, keren banget sih ini Tokopedia. Bangga gak sih kalian punya produk lokal yang punya banyak awards kayak gini? Saya sih bangga ya. Selanjutnya kita masuk ke Brand Ambassador. Pada tanggal 12 November 2014, Tokopedia secara resmi mengumumkan Chelsea Islan sebagai brand ambassador yang mempresentasikan Tokopedia. Il ne fait jamais froid le soir avec toi en feu. Pada tanggal 21 Oktober 2015, Isyana Saraswati juga menjadi brand ambassador yang mewakili Tokopedia juga loh. Di tahun 2019, pada tanggal 7 Oktober, mengumumkan grup musik asal Korea Selatan, BTS, menjadi brand ambassador baru untuk Tokopedia. Kalau kalian belum tahu BTS adalah grup mega bintang asal Korea Selatan yang dinaungi oleh Big Hit Entertainment. Pertumbuhan secara pencapaian luar biasa yang diraih oleh BTS berhasil memecahkan rekor dalam beberapa tahun terakhir sehingga BTS ditetapkan sebagai persona brand Tokopedia. Pada Januari 2021, Tokopedia kembali menunjuk BTS sebagai brand ambassador Tokopedia. Kolaborasi Tokopedia dengan BTS yang dimulai sejak 2019 disambut antusiasme luar biasa dari masyarakat. Pasti kalian tahu kan kayak gimana iklannya Tokopedia dengan BTS yang sering muncul di iklannya di YouTube itu. Tapi kalau kalian pengguna YouTube Premium, kalian pasti tidak akan menonton iklan-iklan ini di YouTube kan? Tapi kali ini saya mohon maaf kepada pengguna YouTube Premium karena kali ini Anda akan menonton iklannya. Berikut cuplikannya. WIB, coba cek Tokopedia. Nah, selain kembali ditunjuknya BTS, pada Januari 2021, Tokopedia juga mengumumkan penunjukan mega bintang global asal Korea Selatan juga nih sebagai brand ambassador Tokopedia, yaitu Blackpink. Bagi kalian yang belum tahu juga nih Blackpink adalah girl band asal Korea Selatan yang di bawah naungan YG Entertainment yang telah mencatat banyak prestasi di industri musik. Pasti kalian mau nonton iklannya lagi kan? Ini cuplikannya. WIB, coba cek Tokopedia. Lima hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya kita masuk ke bocorannya database dari Tokopedia. Pada bulan Mei 2020,
Data dari 91 juta akun pengguna Tokopedia pernah diretas loh oleh pihak tak bertanggung jawab. Data para pengguna Tokopedia tersebut dijual dengan harga 5.000 US dollar. Komunitas konsumen Indonesia pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Tokopedia membayar denda administratif sebesar 100 juta rupiah. Meskipun demikian, Tokopedia telah memastikan bahwa kata sandi pengguna aman karena telah dienkripsi dengan enkripsi satu arah. Selain itu, Tokopedia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk melakukan investasi atas kejadian ini. Sebagai langkah pencegahan ke depannya, Tokopedia menunjukkan institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan cyber dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan lagi perlindungan data para pengguna Tokopedia. Selanjutnya, kita masuk ke hubungan relasi antar perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu pusat perbelanjaan online terbesar di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace sebagai marketplace yang cukup berpengaruh dalam praktek jual beli online di Indonesia. Tokopedia memiliki banyak relasi untuk berkembang di berbagai aspek. Banyak perusahaan yang ikut berkembang dengan bekerja sama dengan marketplace ini. OVO merupakan salah satunya. OVO adalah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi online. Sehingga sistem pembayaran di Tokopedia bisa terbilang mudah dan pembayaran OVO ini juga bisa dibilang bahwa tergantinya toko cash. Selain hubungan kerjasama antar perusahaan tersebut, Tokopedia juga memberikan layanan yang lengkap kepada para pengguna. Berikut fitur-fitur yang terbilang cukup lengkap. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang cukup lengkapnya ya teman-teman. Ada pajak, ada pulsa, ada bayar listrik, macam-macam. Tanggung jawab Tokopedia mengenai keamanan dan kenyamanan pengguna juga tinggi. Ini dikarenakan Tokopedia selalu berusaha memberikan tempat bernaung UKM dan ingin memajukan perekonomian Indonesia. Tokopedia merupakan tempat yang pertama memiliki barang lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Karena Tokopedia diibaratkan sebagai sebuah mall yang memungkinkan setiap pengguna membuka toko online dengan mudah bahkan gratis. Pilihan barang yang tersedia pun menjadi lebih variatif dengan adanya keberagaman ini. Selanjutnya yang kedua, lebih aman. Berbagai sarana penunjang dan sistem terpadu yang dimiliki Tokopedia mampu meminimalisir kekhawatiran Anda takut kartu kredit Anda disalahgunakan. Seluruh transaksi yang digunakan Tokopedia transfer antar rekening. Yang ketiga, mudah mencari barang yang diinginkan. Tokopedia dilengkapi dengan mesin pencari yang akan memudahkan pencarian barang yang Anda inginkan. Keempat, tracking order. Tokopedia terintegrasi dengan agen pengiriman besar di Indonesia yang mempermudah untuk memeriksa status pengiriman barang Anda. Yang kelima, komunitas jejaring sosial. Tokopedia adalah mall online berbasis komunitas dan memiliki fitur-fitur yang dikembangkan untuk komunitas seperti Talk About It, untuk melihat produk apa yang sedang happening saat ini, dan review untuk melihat kualitas produk dan reputasi dari para penjualnya. Yang keenam adalah banyak beragam event menarik. Yang selanjutnya adalah banyak beragam event menarik. Secara berkala, Tokopedia mengadakan event-event menarik, mulai dari menyediakan highlight barang-barang dengan potongan harga hingga mengadakan event-event berhadiah seperti Makerfest yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Selanjutnya kita masuk ke segmen pasar. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Memiliki kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualan. Menentukan produk dan program pemasarannya. Mengadakan penelitian pada konsumer untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap serta tingkah laku mereka. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik. Apakah menitik beratkan secara optimal kepada konsumen, serta dalam suatu upaya yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga tujuan tercapai. Kelebihan Tokopedia adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli lebih aman karena setiap proses mengharuskan penjual dan pembelinya untuk melakukan konfirmasi. Mulai dari konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman, hingga konfirmasi bahwa barang telah diterima. Banyak cara untuk melakukan promosi yang tidak membutuhkan biaya, mulai dari website gratis, search engine organizer, komunitas jejaring sosial, sehingga berbagai event yang diadakan oleh Tokopedia untuk membantu membernya promosi. Jenis barang yang beragam, Tokopedia adalah kumpulan beragam toko online yang menjual berbagai macam barang. Tapi dari semua kelebihan itu pasti kekurangannya ya kan.
Kekurangannya itu adalah karena sistem yang digunakan tergolong masih baru, penjual masih banyak yang tidak mengikuti aturan untuk mengirim barang terlebih dahulu setelah pembeli mengirimkan uang ke pihak Tokopedia, karena masih memegang prinsip tidak ada uang, tidak ada barang-barang yang dijual belum lengkap. Pengembangan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya 4 komponen utama sistem informasi, yaitu Transaction Process System adalah sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Yang kedua, ada manajemen informasi sistem. Itu adalah sistem informasi yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Yang ketiga, Decision Support System and Management Information System ialah sebuah sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung Executive Support System dalam pengambilan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan. Yang terakhir, Executive Information System, yaitu bagian tingkat tertinggi dari sistem informasi suatu perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengasah kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut. Nah, itu tadi merupakan strategi company dari Tokopedia yang bisa saya jabarkan kepada kalian. Semoga bermanfaat kepada kita semua.